Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Dr. Dadan Ramdan MAG MMPD selaku dosen mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dan teman-teman kelas 3A PGMI yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pengelolaan peserta didik. Adapun kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Adela Salsabila, kedua saya sendiri Anida Maulidia Rahma, ketiga Dayana Sri Mulyati, dan yang terakhir ada Pipan Arifah. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian peserta didik dan pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Pengelolaan peserta didik adalah layanan yang memusatkan pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pendaftaran, pengenalan, dan layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, kebutuhan, dan minat sampai ia matang. Pengelolaan peserta didik menurut Hendayat Sutopo dan Wasti Sumanto tahun 1982 adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau suatu lembaga. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan peserta didik merupakan penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik dari sejak masuknya peserta didik sampai keluarnya dari suatu lembaga atau sekolah. Kemudian, ruang lingkup pengelolaan peserta didik. Berikut adalah ruang lingkup manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan atau need assessment. Dalam analisis kebutuhan ini harus disesuaikan dengan daya tampung yang tersedia dalam satuan lembaga pendidikan. Pemerintah sudah membuka kebijakan tentang daya tampung siswa per kelas sebanyak 40-45 siswa. Yang kedua, rekrutmen. Untuk mensukseskan program rekrutmen, lembaga pendidikan biasanya membentuk tim kecil dan khusus untuk kegiatan ini. Panitia biasanya dibentuk dan diberi nama Panitia Penerimaan Siswa Baru atau PPSB. Panitia yang dibentuk oleh kepala sekolah dan komite sekolah bertugas melaksanakan proses rekrutmen peserta didik sampai peserta didik diterima di sekolah. Ketiga, seleksi dan penerimaan. Proses seleksi pada hakikatnya untuk memetakan peserta didik agar dia mampu menerima dan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang keempat, proses pencatatan dan pelaporan. Proses pencatatan merupakan langkah untuk mengumpulkan semua data yang dibutuhkan yang berhubungan dengan siswa selama dia menjadi peserta didik. Kelima, orientasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah yang mana peserta akan menimba ilmu, mengenalkan tata tertib dan peraturan sekolah, membangun hubungan yang
harmonis sesama keluarga besar sekolah, dan memberi motivasi kepada siswa dalam meningkatkan prestasi sekolah. Kemudian, penerimaan siswa baru. Secara umum, penerimaan siswa baru atau PSB dapat diartikan sebagai suatu proses administrasi yang terjadi setiap tahun untuk seleksi calon siswa berdasarkan nilai akademik agar dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Penerimaan siswa baru, baik secara manual maupun online, bukan semata melakukan penjaringan terhadap siswa untuk diterima di sekolah, akan tetapi lebih jauh dari dalam penerimaan siswa baru, sekolah harus juga memperhatikan dan mempertimbangkan hak dan kesempatan bagi seluruh siswa untuk memperoleh pendidikan. Dalam penerimaan siswa baru, sekolah juga dituntut untuk memenuhi dan menjunjung asas-asas dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru. Asas-asas yang harus diperhatikan oleh sekolah yaitu yang pertama objektif, artinya bahwa PSB baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang telah ditentukan. Kedua, transparan, artinya PSB bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Ketiga, akuntabel. Artinya, PSB dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya. Keempat, tidak diskriminatif. Artinya, PSB dilaksanakan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan. Dan yang kelima, kompetitif. Artinya, PSB dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai-nilai yang diperoleh calon siswa dari setiap tahapan seleksi sesuai dengan pembobotan yang sudah ditetapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya yaitu ketatausahaan siswa. Ketatausahaan siswa atau sekolah adalah kegiatan administrasi pendidikan yang mengelola pencatatan, pengumpulan, penyimpanan data, dan dokumen yang dapat dipergunakan untuk membantu pimpinan dalam pengambilan keputusan, urusan surat menyurat, serta laporan mengenai kegiatan sekolah tersebut. Ketatausahaan menjadi penting karena ketatausahaan dapat membantu dan mempermudah subsistem yang lain seperti bagian kesiswaan, kurikulum, administrasi, personel, dan lainnya. Banyak manfaat yang dapat diambil dari pekerjaan ini karena dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh kepala sekolah, dari guru, dan dari bidang tata usaha untuk mengetahui secara tepat kegiatan yang sudah dan yang akan berlangsung di sekolah, serta untuk menilai kebijakan-kebijakan dan kemajuan sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada catatan-catatan untuk seluruh sekolah terdiri dari 3, yaitu 1. Buku induk. Buku induk merupakan kumpulan daftar nama siswa sepanjang masa dari sekolah tersebut. Murid baru perlu dicatat segera dalam buku besar yang biasa disebut buku induk atau buku pokok. Yang kedua yaitu buku kleper, yaitu buku pelengkapan buku induk yang ditulis menurut abjad dan berfungsi untuk membantu petugas dalam mencari data di dalam buku induk. Yang ketiga yaitu catatan tata tertib sekolah. Catatan tata tertib sekolah yaitu catatan atau peraturan yang bukan hanya diperlukan bagi siswa saja, tetapi juga untuk guru dan karyawan lain. Catatan untuk masing-masing kelas. Administrasi siswa adalah administrasi yang menyangkut urusan siswa. Dalam bagian ini telah dikhususkan pada masalah ketatausahaan siswa, walaupun di sekolah sudah ada catatan untuk seluruh sekolah, tetapi perlu adanya catatan khusus untuk masing-masing kelas. Fungsi ketatausahaan siswa yaitu
pelayanan kepada kepemimpinan sekolah. Dalam menjalankan tugas, kepala sekolah banyak memerlukan data dan keterangan untuk berbagai kepentingan, antara lain membuat perencanaan sekolah, mengevaluasi kegiatan sekolah, membina profesi guru, menyusun kalender sekolah, mengatur beban mengajar, mengatur keuangan sekolah, membantu mengatasi kesulitan belajar siswa, menjawab pertanyaan orang tua siswa, menyusun kegiatan ekstrakurikuler, mengambil keputusan, bantuan kepada guru, pelayanan kepada siswa, menyediakan berbagai keperluan bagi kelancaran pengajaran, mengatur dan memelihara berbagai perlengkapan sekolah. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Baik, terima kasih kepada Adela. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dana Sri Mulyati dengan nomor NIM 120290021. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang diberikan kepada siswa secara terus-menerus agar tercapai kemandirian dalam pengembangan diri, sehingga siswa sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Adapun jenis-jenis layanan bimbingan konseling, yaitu layanan orientasi, merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru. Tujuan dari orientasi ini adalah agar peserta didik dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru secara tepat dan memadai, berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya ada layanan informasi. Layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Tujuan dari layanan ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir berdasarkan informasi yang diperoleh yang memadai. Layanan informasi ini juga berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya ada layanan pembelajaran. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar atau penguasaan kompetensi yang cocok dengan kecepatan dan kemampuan dirinya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan belajar lainnya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik, produktif. Layanan ini juga berfungsi untuk pengembangan. Baik, selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran di dalam kelas, kelompok belajar, jurusan atau program studi, program latihan, magang, karir, ekstrakurikuler, sesuai dengan potensi, bakat, minat, serta kondisi kepribadiannya. Selanjutnya ada layanan penguasaan konten. Merupakan layanan yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada layanan konseling penerangan. Juga ada layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan mediasi. Layanan mediasi yang merupakan layanan membantu untuk peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan perbaiki hubungan antar peserta didik dengan konselor sebagai mediator. Adapun fungsi layanan bimbingan konseling yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya atau potensi dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, atau norma agama.
Nah, fungsi preventifnya yaitu akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan mengakibatkan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi penyesuaian yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Selanjutnya ada fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi pengembangan yaitu agar siswa mampu mengembangkan kepribadiannya secara mantap dan terarah. Terima kasih, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bipan Arifah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai melaksanakan pencatatan prestasi belajar siswa. Pencatatan mengenai prestasi belajar ini masih merupakan bagian dari administrasi siswa. Hal ini disertai alasan bahwa pencatatan prestasi lebih dititikberatkan pada masalah siswa. Pencatatan prestasi belajar ada yang merupakan pencatatan untuk seluruh sekolah, masing-masing kelas, dan ada juga untuk siswa perorangan. Nah, untuk pencatatan prestasi belajar siswa yang pertama ada buku daftar nilai. Buku daftar nilai ini merupakan buku pertama yang digunakan untuk membuktikan nilai hasil belajar yang diperoleh. Nah, buku daftar nilai ini ditangani oleh guru yang mengasuh mata pelajaran yang bersangkutan. Buku daftar nilai memuat nilai siswa yang diajar oleh seorang guru. Jika guru tersebut mengajar satu macam bidang studi atau bidang pelajaran. Nah, selanjutnya ada buku Legier atau kumpulan nilai. Nah, buku ini adalah buku yang isinya menuliskan setelah hasil ulangan harian dan umum diolah dan diperoleh nilai akhir. Maka langkah berikutnya adalah memindahkan nilai akhir tersebut ke dalam buku Legier. Jika dalam buku daftar nilai hanya terdapat satu nilai untuk bidang studi, nah maka di dalam Legier itu akan dapat dilihat semua nilai untuk semua bidang studi yang diajarkan di sekolah tersebut untuk satu periode. Yang selanjutnya ada buku rapot. Buku rapot adalah buku yang memuat hasil belajar siswa selama siswa tersebut mengikuti pelajaran di suatu sekolah. Oleh karena itu, paling sedikit banyaknya lembaran rapot sama dengan banyaknya tingkatan di suatu sekolah. Fungsi dari rapot adalah sebagai laporan hasil kerja sekolah kepada orang tua, karena sekolah merupakan lembaga yang sudah dipilih oleh orang tua untuk mendidik anaknya. Kurang lebih seperti itu untuk pencatatan prestasi siswa. Sekian dari saya. Terima kasih.